April. Iya. Di situ. Berarti udah 1 tahun anniversary, Kang? Sudah Ya, merayakan sudah tahu. sekali sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, Kang, Kaktis itu kegiatannya apa aja sih? Terus kan ada ini nih, apa? Singkatan Kaktis itu sendiri dan gimana sih juara-juaranya nih, Kang? Kang Yusron deh, biar lebih enak. Kayaknya pemirsa ini masih pada tegang nih. Kang Kaktis memang kalau dari namanya itu sudah jelas komunitas AMKT Cilegon Serang. Tetapi lingkupnya adalah Pandeglang dan Rangkas juga itu masuk ke komunitas kami. Kawan-kawan di Pandeglang, kawan-kawan di Rangkas juga masuk ke komunitas kami. Karena anggota kami juga banyak tersebar di Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Itu jadi yang pasti Kaktis sendiri memang dibentuk oleh Kang Faisal yang hadir juga di studio. Kang Faisal ini sebagai pelopor pembentuk Kaktis. Memang masa yang sangat sulit beliau ketika pertama kali membentuk itu karena penghobi di AMKT di Serang Cilegon ini itu tidak ada, sulit sekali. Beliau tuh kurang lebih 1 tahun mencari kawan-kawan yang sehobi itu tidak ada. Kalau memang sekedar penyuka itu mungkin hampir masyarakat semua suka dengan KT. Tapi berbeda lagi dengan hobi. Kalau hobi itu nanti banyak aspek yang diteliti, diperhatikan dan lain-lain. Kalau sekedar hobi itu kan punya ayam, dia piara, dilihat-lihat. Nah, ini kesulitan sekali Kang Faisal di situ sehingga akhirnya ketemu satu persatu dengan kawan-kawan yang cocok membentuk komunitas AMKT Cilegon ini. Saat itu saya memang belum tergabung ya gitu. Kemudian akhirnya ketemu juga dengan Kang Haisi dengan saya, tapi sudah ada Kaktis. Lalu saya dengan Kang Haisi ini coba untuk Kaktis ini harus eksistensinya diperbesar lagi. Harus banyak agenda, harus melakukan banyak edukasi kepada masyarakat. Ini mungkin proses untuk melihat kawan-kawan yang suka. Dan alhamdulillah 1 tahun ini anggota kita resmi itu sudah mencapai yang terdaftar di KTA itu sudah ada 53. Oh, ada KTA-nya, Kang? Ada KTA gitu, sedang proses ya. Oke. Ya. Kang Faisal di studio hadir sebetulnya, Kang ya? Hadir. Tapi karena kita sedang protokol kesehatan, jadi dibatasi. Kita juga ini udah jaga jarak nih, sehingga kita nggak pakai masker ya, Pak, ya. Aman. Oke, Kang. Banyak. Ya, boleh disebut Kang Esi. Biar Lumayan banyak sekali sih untuk tahun ini juga baru kita adakan untuk kegiatan Kaktis selama setahun ini. Mulai Sudah ada dari program? program. Mulai dari KT Idol sekarang sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung. Bulan ini selain ada Indonesian Idol, ada KT Idol juga. Idol KTA Indonesia. Se-Indonesia loh pesertanya. Indonesia. Bisa dilihat di grup Facebooknya ini sedang berlangsung. Sedang berlangsung hari ini pas tanggal 13. Jurinya ayam juga? Enggak. Nanti Kang gimana, Kang? Iya. Selain KT Idol kita kopdar bulanan, terus latber bulanan juga di tempat-tempat teman-teman gitu. Terus ada foto champion juga, foto champion AMKT. Ya. Terus yang ini sama ulang tahun ya, latber ulang tahun. Berarti se-Indonesia itu memang ada komunitas besarnya gitu, Kang? Ada. Selain Banten itu ya, Kang? Dari Sabang sampai Merauke malah. Memang kebetulan juga saya dengan Kang Faisal ini kemarin di Munas pertama MKT yang diselenggarakan di Bogor terpilih sebagai sekjen dan Kang Faisal sebagai ketua nasional di MKT. Ya. Dan memang sedang mendata seluruh komunitas yang ada di Indonesia. Kita sudah mendapatkan dari Riau, Makassar, Pekanbaru, dan khususnya kalau di Pulau Jawa, apalagi di Jogja ini adalah memang asal muasal pengembangan KT itu ada di sana, dan di sanalah kualitas MKT ini ada. Kita ini tergolong paling ya biasa gitu MKT kita.
ketinggalan banget jauh. Tetapi kita sedang kejar target. Iya. 2021 ini insya Allah AMKT teman-teman Kakcis berkualitas semua. Kualitas. Gitu. Biar makin ini semangat. Nah, berarti teman-teman harus tahu nih bahwasannya di luar Banten AMKT itu sudah eksis, ya Kang ya? Sudah lama dari sekali. Sabang sampai Merauke. Ya. Tapi Banten lagi tahap pengembangan, bener nggak Kang? Betul sekali. Betul. Karena kalau ngomong-ngomong tahap pengembangan nih Kang, memang kriteria apa sih sehingga si ayam KT ini disebut ayam KT yang berkualitas dan unggul Kang? Ya, ini memang perlu tahu juga ya masyarakat kenapa MKT sedang kami kembangkan, sedang kami budidayakan dan dibuat wadahnya juga. Ini pengalaman saya pribadi ternyata nggak gampang sekali ngurus MKT. Awalnya memang kita ngelihat MKT itu biasa, Diusap-usap. ya, dan bentuk dan ya itu biasa. Tapi ya Takut keliru. dibawa ke kamar nih kalau kakak sih. Jadi sebutnya dengan kriteria ayam KT sesuai pakem Indonesia. Tetapi pakemnya sendiri ini baru akan dibuat. Pakem ini adalah kriteria nasionalnya, kriteria Indonesia ayam KT yang standar pakem ini yang kemungkinan yang akan dipamerkan di luar negeri. Gitu. Jadi salah satu saya ingin menyebutkan ciri-cirinya. Seluruh bagian MKT itu semua secara rinci kami bisa jelaskan yang berkualitas dengan yang memang Biasa belum saja mencapai gitu ya. kualitas biasa saja. Yang pertama di bagian kepala ya, di bagian kepala itu ada jengger. Jengger ini juga ya jengger itu macam-macam, ada yang mawar, tapi ada yang ideal standar nasionalnya yang oleh teman-teman se-Indonesia ini digunakan itu adalah yang tegak, lurus, kemudian seritnya ini Tegak, lurus, panjang. panjangnya ini jangan. Lalu seritnya itu yang bintang-bintang. Oke. Itu memang belum ditetapkan berapa wilayah yang idealnya, tetapi yang sering ditemukan itu antara 4 sampai 5 itu. Oke. Itu. Dan kemudian juga dari pial ini harus seimbang kanan kiri. Lalu juga telinga kan ada yang putih, ada yang ngikutin Kang, warna mungkin gitu. teman-teman Ya. belum pada tahu nih kalau Ya. pial itu apa? Jenggot atau apa Kang? Pial itu. Kan itu Ya, bahasa ya. bahasa Bahasa dia, Akang ya. Iya. Jengger bawah. Oh, jengger bawah. Jengger bawah. Lembeng. Jadi lembeng. Jengger bawah. Itu Ah, pial, lembeng. itu bagian pial ya. Gitu. Ini semua sampai paruh juga kemungkinan yang bagus juga ada warna khusus, gitu ya, seperti ya kita memang yang saat ini yang sangat sulit dan jarang itu warna kuning. Kuning gading. Lalu wajahnya, face-nya ayam ini itu ada yang lebar, ada yang gede, ada yang biasa. Nah ini yang idealnya, yang paling bagus itu yang kecil wajahnya. Dan ini susah banget untuk mencetak. Dan memang sedikit saya sampaikan juga MKT ini ternyata ketika saya melakukan edukasi dengan kawan-kawan kumpul seluruh Indonesia dan beberapa pakar yang diskusi dengan kawan yang di Jogja, pakar AMKT ini menyampaikan bahwa AMKT ini masuk kategori ayam domestik. Ayam yang bisa kita buat, bisa kita ciptakan. Jadi kita punya target ayam ini mau dibikin seperti apa, maka kita buatlah ayam itu. Itu yang disebut pakem. Ya maka ini disinilah saya merasa tertarik kemudian bergabung dengan Kakcis dan saat ini saya coba ilmunya ini harus saya dapatkan karena memang ini ayam memang yang bisa dibuat gitu. Ayam ini kita pengen ekornya gimana, pengen sayapnya gimana, pengen badannya bagaimana. Tinggal kita bagaimana kita punya skill untuk memadukan atau mengawinkan silang itu yang disebut dengan breeding. Nah, breeding ini ada ilmunya. Ya. Kalau bahasa kitanya dipacak. Ya. Ya Kang, bener nggak Kang? Ya, pacak. Jadi ayam dengan Ya. ini dikawinkan dengan yang ini Ya. sehingga kita Ya. terserah nih desainnya kayak seperti apa nanti hasil ayamnya Ya. Kang ya? Betul. Nah, oke, Itu Kang. ada target yang dicapai itu. Intinya begitu. Oke. Berarti kriteria itu diperhatikan dari kepala Kepala, sampai kalau kaki Kang. Kalau kaki semuanya, sama. badan, kaki. Kaki itu ada ukuran yang betul-betul dikatakan sempurna atau ideal, indah dilihat itu yang tinggi kaki 3,5 cm. Kebanyakan itu panjang-panjang di atas 4 cm sampai 5 cm tinggi-tinggi. Kang, aus kali ini Kang.
Haus nggak Kang? Kayaknya pengen minum. Iya, pengen minum. Nah, Kang, ini kan kenapa sih harus AMKT gitu? Ada kan malah sekarang kan orang Indonesia khususnya nih lebih terkenal itu di komunitas ayam Bangkok, Iya. ayam jago, Kang ayam boiler Iya. gitu. Tapi Kang Faisal pengen AMKT aja nih gitu. Kenapa sih Kang? Menurut Kang Faisal? Karena AMKT itu Kang iya. Haisi, sorry. Karena AMKT itu selain unik ya, warnanya juga banyak gitu. Terus keunikan apa kalau dia bisa ada di halaman rumah itu halaman rumah saking apa ya? Sempurna gitu indahnya itu dengan adanya AMKT ini gitu kan. Hiasan. Selain banyak varian warna, terus AMKT juga nggak terlalu besar kan, jadi nggak terlalu mengganggu di rumah gitu. Makanya hobi AMKT itu emang dari kecil sih. Nah, baru sekarang ini nih kita ketemu teman-teman satu hobi gitu. Jadi yaudah Koleksi kita, AMKT-nya Kang Haisi banyak? ya, kira-kira? nggak banyak sih, cuma ya lumayan ya, namanya breeding nggak bisa jadi banyak gitu. Susah, Karena banyak hobi. kesulitan. Oke. Banyak kesulitannya. Kang, kalau ngomongin AMKT sendiri nih, komoditas di Indonesia sendiri sudah tersebar banyak seperti ayam-ayam yang lain nggak, Kang? Wah, banyak kayaknya. Sudah banyak ya? Sudah banyak, bahkan terus berkembang. Itu dilihat dari grafik peningkatan gabung di grup-grup atau munculnya grup-grup komunitas yang sama dengan kami di setiap daerah sudah mulai muncul. Itu menandakan bahwa ayam tersebut sudah menyebar. Akan tetapi ketika memang ingin mendapatkan ayam yang berkualitas, itu kebanyakan memang larinya ke Jawa, ke Pulau Jawa, ya ke kita. Gitu. Ya. Nah, Kang, kalau dari harga nih, Kang. Mungkin ada, ini langsung to the point aja nih, biar teman-teman yang nonton pada tertarik ingin gabung di komunitas Kaktis ini. Itu kisaran harga terendah sampai yang mahal itu berapa gitu, Kang? Ya udah katakanlah yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa, Kang? Kisaran aja, kisaran. Kisaran kalau yang dari kualitas ya, yang kualitas standar aja dulu. Kira-kira yang saya ketahui sih, ya lumayan ngerocek juga. Lumayan pedih Lumayan banget. pedih juga. Soalnya ada kru saya, dia Iya. ngelihat AMKT, nih udah pengen ngeleksi AMKT. Ya. Karena saya, ntar dulu, mahal nih bro. Iya, Betul, sebetulnya sih betul. nggak ada pasaran ya, tergantung komunikasi kita sama si pembeli gitu. Yang pasti gini, untuk ayam KT memang ada kualitas tertentu yang membuat ayam tersebut harganya tinggi. Ya kisarannya memang mulai dari harga yang memang paling rendah itu paling rendah itu yang ayam KT-nya biasa banget gitu. Ya mungkin antara sekitar 200.000 sampai kesannya 7 jutaan, bisa bahkan ada yang sampai 7 juta. Bahkan kawan saya juga bisa mentargetkan ini ayam KT terus supaya semakin tinggi. Nah, karena tadi nggak gampang banget bikinnya itu. Breedingnya itu. Ya, susah. sampai 7 juta ke atas itu, bahkan terus naik kalau memang ayam tersebut sudah sesuai dengan kualitas. Berarti bagaimana tingkat kecantikan dari ayam itu Banyak sendiri, Kang? faktor. Banyak Dari faktor. variasi-variasi yang disebutkan Banyak, iya. Akang tadi ya. Banyak, ya betul. Sama juga kayak hobi ikan cupang gitu ya, Kang ya. Nah, semakin seperti bagus, itu. semakin bagus, mahal. semakin tinggi. Karena sulit ngurusnya, susah mendapatkannya juga itu juga. Oke. Setahun Oke. belum tentu dapat. Teman-teman, obrolan kita sekarang sangat menarik sekali, tapi kita harus break dulu nih, Kang. Tahu Akang-akang nih mau ngopi dulu, mau nyantai dulu. Oke, tetap di Ngalor Ngidul.
ayam KT itu ayam KT yang mahal, ayam KT yang terurus, cantik, dan pengembangan ayam KT di luar Banten, masuk di Jogja itu. Nah, Kang, mungkin ngomongin pengembangan, Kang. Bagaimana sih potensi pengembangan ayam KT di Banten menurut Kang Haisi? Melalui Latber ya. Oh. Komunitasnya. Cuma untuk kacis doang untuk Ya, pengembangannya kita Latber, latihan bersama. Jadi dari setiap bulan kita mengadakan yaitu latihan bersama untuk menilai untuk ayam menilai kita ayam ini KT. apakah Iya. bagus atau gimana dan lain-lain banyak banget. Supaya sekalian kita bisa mengenalkan sama masyarakat setempat. Kadang kita ke tempat, kalau saat ini kan COVID ya, nggak bisa di tempat umum. Biasanya kalau sebelum ini kita ke tempat umum. Di alun-alun biasanya. Iya, di alun-alun, kadang di Tempat-tempat taman-taman gitu. Karena sekarang ini ada Lagi edukasi COVID masyarakat. ya. COVID, jadi kita dari rumah ke rumah gitu. Jadi setiap sebulan sekali atau seminggu sekali, Kang? Sebulan sekali Sebulan kalau sekali. untuk Latber. Oh, berarti kan komunitas-komunitas tuh ngumpul semua di situ, Kang. Kalau lagi ngumpul itu biasanya ngobrolin apa aja sih, Kang? Ya paling ayam. 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 Siang malam otaknya ayam mulu. Enggak nyenggol-nyenggol soal istri gitu enggak. atau Istri apa? Kita juga ngobrol ayam aja gitu, suami Ayam terus? aja gitu. Bangun tidur ayam. Ayam. Mau tidur pegang ayam dulu katanya. Namanya Susah kalau udah dari hati mah susah. di pemirsa, namanya hobi itu nggak bisa diganggu gugat. Bener. Ada si A hobinya mancing, ngomonginnya kail terus sama benang. Ada si B hobinya ikan. Ikan. Begitupun di ngalor ngidul tuh udah banyak mengundang ya ya, komunitas-komunitas kayak akang-akang ini dan pastinya menginspirasi itu. Ya. Oke, lanjut Kang ke pertanyaannya. Nah, dari pengembangan, nah setiap komunitas nih ada namanya event kontes gitu Kang, kejuaraan. kejuaraan. Mungkin bisa dijelaskan nih sama Kang Yusron deh. Ya. Kejuaraan yang sudah diikuti oleh komunitas Kakcis, terus juara apa aja, Kang? Jadi ada yang namanya Latber, ada yang namanya kontes. Kita kawan-kawan sepakat bahwa Latber itu adalah latihan bersama sebelum berangkat ke kontes. Sebab kalau kontes udah kelasnya sudah berbeda, lawan-lawannya sudah ngeri semua ini ayam-ayam yang harganya udah luar biasa mewah banget gitu ya. Maka Kakcis diadakan Latber sebulan sekali untuk melihat perkembangan ayam kawan-kawan anggota ini yang mana yang memang sudah memenuhi kriteria untuk diberangkatkan kontes. Nah, kalau kontes sendiri Kakcis belum pernah mengadakan, tetapi untuk se-Indonesia itu sudah ada komunitas yang memang lebih dulu ada, itu sudah mengadakan kontes rutin setiap tahun dan saat ini memang masih personal ya yang ikut. Seperti Kang Faisal, beliau sudah pernah memberangkatkan MKT membawa nama Serang Cilegon ya untuk kontes. Ya artinya kita memang targetnya itu ayam ini harus berkualitas, selain kesenangan kita, lalu juga kita buktikan nanti di kontes itu. Kalau kita belum bisa mengadain kontes karena kita bisa ngelihat dari ayam MKT kita. Tapi kalau yang di tingkat nasional itu ada yang mengadakan dari komunitas atau himpunan yang menaungi seluruh komunitas ayam KT Indonesia. Kang, ngomongin soal ngurus ayam KT ini kan. Ya ini Tadi itu kan bisa jadi di kamar diusapin ya. Kang ya, Kang itu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kang. Oh, kendala yang paling sulit ngurus KT itu seperti apa sih Kang? Gitu. Kalau cara merawat ayam KT sih ya sebetulnya dibilang kendala emang nggak ada kendala kalau kitanya banyak waktu gitu kan untuk merawatnya. Gitu. Kalau emang sekarang kita kerja jadi itu kendalanya waktu. Kalau untuk perawatan ayam KT sih gampang-gampang susah. Kadang kita sudah merawat-rawat ini tahu-tahu sakit. Kadang kita nggak rawat hidup aja gitu kan. Nah, itu dan mungkin cara perawatan kita kurang maksimal. Kadang kalau ayam yang udah kita rawat dengan benar-benar, insya Allah sih ayam juga bisa memberikan sesuatu sama kita. Nggak ada trik khusus gitu Kang? Nggak ada. Khususnya cuma kita pakai vitamin doang sih. Bukan pakai cinta Kang? Bukan, pakai lope.
Oke, Kang. Nah, selain itu saya kan mau nanya nih, gimana sih di Indonesia ayam kate itu di luar ada nggak gitu, di luar negeri? Selain di Indonesia gitu, Ada. apa di luar negeri bisa saja kan kita patenkan jadi warisan leluhur kate itu Indonesia? Sebenarnya MKT ini banyak di luar negeri itu banyak istilah. KT itu hanya istilah di Indonesia. Tapi kalau di Jepang, kalau nggak salah Nagasaki ya, terus ada di Thailand ya, itu cabo namanya, cabo. Ada lagi saya lupa itu ada banyak nama. Jadi beda KT itu di sini Indonesia. Tapi kalau di sana cabo gitu, cabo, Nagasaki, Bantam. terus ya Bantam Cik ya, itu Bantam. Jadi itu banyak sekali, dan di sana memang kita juga terinspirasinya di sana karena kalau sudah di luar negeri itu cabo itu sudah luar biasa, harganya sudah mencapai 20 juta kalau dirupiahkan. Sampai 30. Iya, kontesnya juga udah beda banget. Ini rencana target kita juga memang sedang terus memajukan eksistensi MKT di Indonesia ini supaya bisa berkiprah secara nasional bersama dengan komunitas-komunitas di seluruh dunia gitu. Berarti di luar negeri itu ada, tapi secara penamaan saja yang beda. Namanya gitu beda. Ya. Nah, mungkin pernah studi banding nggak sih Kang, ngelihat langsung nih, oh ini nih ayam Thailand nih, oh ini ayam kate Jepang nih gitu. Iya. Pernah langsung nggak? Sehingga kita bisa membandingkan nih, oh ini kekurangan ayam kita nih gitu. Kalau saya pribadi belum pernah, kita cuman bisa memantau dari media Di sosial. YouTube gitu ya. Tetapi kawan-kawan kita semua ini ada yang memang dia tinggal di luar negeri, di Belanda, dan dia selalu ngikut. Bahkan rencananya nih November besok nanti ada kontes internasional lagi. Kawan saya akan berangkat ke sana. Beliau yang memang sudah melihat secara langsung, dan rencananya juga akan melakukan studi banding. Memang jauh banget dengan kata Indonesia. Di sana emang sudah kualitasnya beda, mungkin perawatannya juga udah beda banget, peralatan yang canggih dan lain-lain. Ya itu untuk menginspirasi kita bahwa ya memang ternyata memang di AMKT ini nggak gampang, susah banget gitu untuk menghasilkan yang ideal itu. Jadi ada ayam kate ideal, ada ayam kate biasa. Nah ideal ini yang ini ya, bobotnya aja ini harus ditetapkan, bobotnya nggak boleh melebihi, nggak boleh berkurang ini. Kalau bobot ideal berapa Kang? Kita belum ada standarisasinya. Untuk sementara ini memang lebih fokus untuk merubah supaya ekornya bisa menjulang ke atas lalu jatuh ke belakang, supaya pendek ceper, supaya bodinya bulat, supaya lehernya pendek. Jadi ayam itu betul-betul ya tadi ideal banget, indah dilihat. Nah targetnya ke situ gitu Kak, targetnya. Untuk saat ini memang arah target itu dulu. Mungkin di luar negeri ada, kalau mungkin karena mereka bagus-bagus Kang, ada salon AMKT mungkin saja kan Kang? Bisa jadi. Secara mau bikin nanti. Ya bisa jadi kan. Secara teknologi mereka ngasih AMKT-nya pakai mesin kan? Iya itu. Iya karena kan kita nggak tahu. Mungkin kalau kita studi banding ada kan? Ada. Iya. Karena kan di luar negeri mah aneh-aneh Sudah ada aja apa aja, betul sekali. Nah, Kalau Kang, hobi. Kang ini pasti nih komunitas itu sampingan, masing-masing punya pekerjaan, ya Kang. Tapi kalau dilihat dari secara potensi ekonomi itu dari ayam kate ini, kira-kira menguntungkan atau gimana? Apa sekedar hobi aja gitu? Ini yang banyak jualan nih udah. Ya hobi. Udah banyak jual nih. Nah ini kayaknya udah ayam kate hobi juga bisnis kayaknya nih. Kalau hobi ya, dibilang menguntungkan, dibilang merugikan ya enggak sama sekali karena kita Senang ya. senang dan puas gitu kan. Bahkan kalau kita mau beli dari AMKT dari saya gitu, saya nggak rela melepasnya gitu. Kalau nggak lihat persaudaraan gitu ya, baru nggak sembarangan ngasih soalnya gitu. Kalau untuk harga tergantung kualitas yang lepasnya. Atau tergantung pertemanan juga. Iya betul itu. Itu udah pasti. Kan kalau ke orang nih bisa mahal, tapi kalau ke saya bisa murah. Iya biasa. Betul. Kita kan teman ya. Nah, Kang lanjut nih Kang. Kalau ngomong kate itu kenapa sih harus di Cilegon dan Pandeglang? Kalau ngomongin Banten kan banyak daerah tuh Kang. Iya. Ada Tangerang, ada Tangerang Selatan, dan sebagainya. Kenapa cangkupannya itu cuma
daerah itu aja gitu. Ya. Nah, saya jawab ya itu. Oke, boleh, Kang. Kebetulan memang Tangerang sudah ada lebih dulu sebelum Oke. Kakcis sudah ada. Bahkan dulu sebelumnya ada Kaki Komunitas AMKT Indonesia chapter Tangerang. Itu sudah ada. Kemudian ketika Kakcis sudah berdiri, Tangerang dari Kaki chapter ini apa namanya? Bubar lalu membentuk Tangkas Tangerang KT Lovers, sehingga kita nggak bisa ngambil wilayah di sana. Kita sudah diskusi dengan kawan-kawan di Tangerang, oke nggak apa-apa, kita Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak saja. Jadi untuk Tangerang semua sudah di sana, diambil sama Tangkas Tangerang KT Lovers ya. Berarti ada 2 komunitas di Banten. Banten ini, ada 2 komunitas khususnya yang megang regional daerah itu, Iya. Kang. Betul ya itu. Oh, gitu. Ya. Kang. Nah, ngomongin soal KT juga nih, dari segmen 1 sampai akhir ngomongin KT aja sih. Tapi kan pemirsa nih tercengang nih, di sebelah kanan saya ini ada nggak tahu Ada apa ini, Kang? Jin. Katanya sih Kang ayam KT. Hai sini mau unboxing. Ini nih ayam KT juara. Nggak tahu juga ini juara apa nih. Mungkin bisa dijelaskan nih, Kang. Ini juaranya ikut kontes apa gitu. Ayamnya ini, Kang. Iya. Itu juaranya ikut kontes latber di sini di Serang. Masih Waktu di di Mancak. Mancak. Kebetulan usia ini baru 4 bulan. Sekarang udah 6 bulan. Oke. 6 bulan. Ada uang pembinaan, Kang, juara ini buat ngerawat katanya? Oh, kalau untuk latber nggak ada. Latber Oh, belum nggak ada. ada. Karena kecuali kontes pasti ada kalau kontes. Itu sebetulnya bentuk apresiasi aja, teman-teman. Ya, Nggak mesti ya. ada uang pembinaan. Betul. Namanya hobi, ya harus keluar uang sendiri Iya, lah. pasti. Kalau ini apresiasi, ini bonus, ya Kang ya. Betul. Kang, ini ada ayam, Kang, boleh ditunjukin nih ke teman-teman. Boleh. Isi Boleh kotak dibuka. ini. Katanya sih ayam bagus. Dibuka ya. Ayam. Dan ini sering juara ya, Kang ya. Sering dibawa Baru mulai kemana-mana. ini baru mulai. Cuma dibawa kemana-mana dibawa Oh. karena biar ini ya biar apa? Biar akrab sama pemiliknya. Dan ini katanya jinak banget. Enggak, di sini aja, Kang, enggak Oh, apa-apa. di sini aja. Boleh. Keluarin dulu. Oke, dikeluarin dulu. Enggak apa-apa, Kang. Ini jantannya aja deh. Soalnya yang betina agak barbar. Oh. Itu, Kang, yang bisa bedain. Nah, yang tadi yang diomongin ini, Kang ya. Iya. Ya. Ini dari kepala, dari ini, Kang, jengger atas. Ya. Ya. Dari sini sampai sini ada kriteria. Ada, Pak. Nah, kalau ini kriterianya ideal atau gimana, Kang, yang ini? Yang ayam yang ini? Kalau dikatakan sempurna belum, dikatakan ideal juga memang setiap ayam memiliki kelebihannya masing-masing untuk saat ini. Jadi ada bagian-bagian yang dikatakan ideal, ada bagian-bagian yang belum mencapai ideal. Kang, boleh di situin aja, nggak apa-apa, Kang. Di bawah aja. Biar Ya, bisa. di Kang Ya. ini bisa menjelaskan ya. nih. Ya, siap. Bisa unboxing nih. Bisa saya. Oke. Terus Ya. ini yang membedakan ini cowok atau cewek jantan betina itu apanya, Kang? Kira-kira tahu lah. Sudah jelas ini. Sudah jelas jenggernya gede. Jenggernya lebih Jenggernya besar, gede. ya. Nah, kalau ini tadi itu apa namanya, Kang? Jengger. Ini serit kita bicara, Serit. gitu, serit atau ya macam-macam banyak ya kawan-kawan yang bicara ini serit. Ya ini juga kan dihitung juga, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi ada idealnya ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini udah ideal 4. Ini nggak dihitung sama ini nggak dihitung. Ini nggak dihitung, tapi ini. Lari ke jenggotnya, Kang. Ini pial, ya. Pial. Nah, Pial. nih Iya. yang tadi penasaran Ya, ini pial. pial. Nah, ini pial nih. Ini. Lak-lakan. Iya, iya. Ini pial sedikit, ada yang ini tapi ini seimbang. Kalau pendek itu kategorinya cacat atau gimana, Kang? Kurang ideal. Kurang ideal aja. Iya, kurang Nggak- ideal. nggak cacat ya. Iya. Pial gantung. Gitu, ya. ngegantung. Ada yang kecil banget ininya, jenggernya besar, pialnya kecil, itu Nggak masih seimbang. kurang, nggak seimbang. Ini Telinga juga ya, cupingnya. Kalau telinganya sebenarnya apa ya, ini ya di lubang telinga ada Kuping ini. apa telingo, Kang? Daun telinga Daun sih sebenarnya. telinga. daun telinga. Daun telinganya. Daun telinga, ini paruh juga bagus karena Oke. ada yang cacat, biasanya kan ada yang lurus, ini bagus ke bawah. Mata juga ini udah Ya, ini emang bagus ya. kelihatan dari luar Iya. ini sehat banget. Sehat gitu ini. tuh. Insya Allah ini sehat. Grass gitu, Kang. Dan Dari rawat. bulu-bulunya, Kang. Nah, tadi kan Iya. ngomongin yang susah itu soal warna, Kang.
Ya. dari ayam KT itu. Memang kalau warna tergantung genetik. Kita cetak warna itu cetak warna. kalau nggak ada bahannya nggak bisa. Seperti bisa. ini kan jali. Kalau kita ayamnya hitam semua atau putih semua, pengen ngedapetin jali, harus ada bahan jali Indukan dulu. jali. Cari indukan jali baru bisa ketemu. Nah, di Gitu. bawah indukan Kalau jali. ada mudah. Gitu. Apalagi sekarang yang memang lagi tinggi itu ya yang black tail. Yang black tail itu putih. Ini ekornya ini hitam. Nah, ini juga kalau kita nggak akan bisa punya kalau memang nggak punya itu ayam untuk dikembangkan. Ini punya nama, Kang? Namanya Sakochi. Sakochi ya? Iya. Sakochi mah buat ini dong. Apa itu? Sakochi. Buat- ya, Bukan Sakochi. itu Sakochi, ini Sakoshi. Sakochi. Sakoshi. Pasti nih nggak sembarang Nggak sembarang. kasih nama nih. Apa artinya, Kang? Ini yang punya nih. Gak ada, cuma artinya dia singkatan dari owner pertamanya dia ngelahirin gitu. Sama gabung sama farm saya gitu. Jadi terbentuklah jadi- Sakoshi gitu ya. Sakoshi, dua koshi, Sakoshi. tilu koshi. Iya. Iya. Oh, keren. Pokoknya ini dari luar juga, Kang. Ini udah kelihatan ayam KT ini berkualitas gitu, Kang. Udah bagus. Nah, mungkin pernah ada yang nawar nggak sih, Kang, si Sakoshi ini? Banyak sih. Oh, tuh. Cuma karena ayam kesayangan ya. Jadi Iya, itu. sedih untuk ngelepas dia tuh sedih gitu karena udah rawatan dari benar-benar kecil gitu ya, rawat benar-benar dengan hati gitu. Terus dibawa kemana-mana terus gitu kan. Iya, Kerja juga udah. kadang dia dibawa gitu. Oh, Makanya kerja dia di bawah, Kang? Dibawa. Bantuin kerja dia? Bantuin dia kalau nungguin tungguin gitu. Oh, ya Allah, Sakoshi. Yang menarik kawan saya ada yang namanya KT traveling. Kata Dia kemana-mana selalu bawa KT. Pokoknya harus selalu foto di tempat traveling kemana-mana itu harus ada. di restoran juga Itu dia dari mana itu Kang ya? Kawan saya dari teman-teman dari Bogor ya. di gabungnya Maya Iya, di Bogor, Jawa. Bogor gabungnya. Emang dia dari suhu itu cocok di Indonesia, Kang? Kan di Indonesia tropis tuh, Kang. Panas, Iya. hujan, takut dia travel ke sini. Ya. Tahunya dia nggak cocok gitu. Tergantung. Memang ini apa namanya ya? Memang nggak sembarangan juga ayam KT kan ayam ini kan jenis ayam yang memang kalau cuaca hujan ini bahaya, kita harus amankan. Kalau dingin tuh nih. Itu harus diamankan Agak biru. supaya jangan sakit karena apalagi Iya. kalau ini unggas kita sering dengar ada yang namanya kena penyakit apa menular banyak mati Banyak. semua. Kalau bahasa Jawa lelentuk ya. Lelentuk. Iya bahasa Bahasa tuh. Sunda kisah dua. Muyung. Nah muyung itu. Nah itu sama dengan KT. Kalau memang cuaca lagi buruk janganlah dibawa-bawa ngeri Iya. gitu. Apalagi Kalau yang lagi kesayangan. Ayam boiler mah muyung langsung Iya. bencit, Kang. Becit lah. Telepati kan nih, kalau Iya. dingin biru. Oh, Itu. Kalau panas dia merah semua. Iya, ini Perubahan telepati. yang saya amati sih dari ayam ini nih kalau lagi dingin gitu pasti ini. Ya bentuknya dia warna biru. ada tanda-tanda. Ya namanya juga teman-teman yang punya pasti tahu lah karakter-karakter. Oh si apa sih Ada Sakoshi karakternya. lagi sakit Ya. nih, si Sakoshi lagi seneng ya, Kang ya. Pengen wik-wik gitu. Wih. Tapi kita di YouTube, Kang. Kalau di YouTube Iya, tuh iya. bebas. Bebas ya, ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, masih di Ngalor Ngidul.
Ya, masih di Ngalor Ngidul. Nah, pemirsa, tayangan ini bisa Anda saksikan di live streamingnya YouTube dan Facebooknya sultantv.co dan disaksikan secara langsung. Oke, masih bersama komunitas AMKT nih, masih sama Kang Haisi sama Kang Furkon. Yusron. Yusron. Emang tak kenal maka tak sayang. Dari segmen 1 sampai segmen 3 lupa aja namanya, Kang. Belum grogi kali, Kang. Nah, Kang, ngomongin soal AMKT nih, visi dan misi AMKT ke depan seperti apa, Kang? Jadi tadi kan ngomongin soal target nih, tapi visinya AMKT khususnya komunitas ini apa, Kang? Ya, yang pasti memang untuk mengeksistensikan, mengembangkan, membudidayakan, lalu juga untuk meningkatkan semangat AMKT ini menjadi salah satu ayam hias Indonesia yang tak kalah menarik dengan ayam hias lainnya. Itu, dan misi utama tentu saja ini bisa kiprahnya hingga mancanegara. Itu misi utamanya. Kalau tahapan-tahapannya yaitu dalam misinya ini ya mengedukasikan kepada masyarakat, membuat edukasi kecil-kecil yang melalui baik media sosial atau dari kopdar tersebut. Kadang-kadang kita di acara-acara rame ya, di alun-alun ya itu suka iseng-iseng nih kawan-kawan nih bikin video memperkenalkan MKT kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat dari sekian banyak itu ada aja sih yang tertarik ingin ngobrol dengan kita gitu, ingin lebih tahu, bahkan akhirnya juga banyak yang gabung. Oke, nah kalau rencana event ke depan apa, Kang? Rencana event ke depan itu untuk saat ini kan KT Idol ya, KT Idol yang sedang dimulai sampai dari tanggal 13 sampai tanggal 15 Februari. Ya. Terus yang kedua, sini ada latber bulanan plus kopdar. Ya. Untuk karena keadaan sekarang itu masih COVID ya, jadi kita masih di rumah. Ya, masih di tempat bergilir rumah teman-teman anggota. Ya. Jadi untuk bulan ini kita ke Pontang, bulan Februari, latbernya di Pontang, di kampung Lontar ya, Lontar. Terus ada itu foto champion, KT foto champion, terus latber atbar dan grebek kandang. Ya. Grebek kandang. Itu rencana event ke depan ya, Kang? Iya, untuk tahun ini jadwalnya. Nah, Kang nih, bagi teman-teman nih yang sudah menyaksikan dan ingin memelihara KT nih, mungkin bisa dijelaskan nih, Kang, tips dan trik kiat-kiat merawat ayam KT, Kang.
Kang Hai sih paling banyak nih ayamnya. Untuk tips ya, tipsnya kalau merawat ayam KT itu dengan senang hati ya, dengan hati, Teliti memang. teliti. Paling penting untuk teliti. Ya, kalau kita nggak teliti, Kalau asal-asalan kayak ayam biasa gitu, Nggak maka akan mencapai target. ya nggak akan mencapai target. Si ayam juga bakal apa ya, banyak lebih kekurangannya Ya, untuk dicek daripada ketika target kita sendiri. Gitu. Kang, ada nggak sih pada saat kita ngerawat terus ayam katanya hilang atau ayam katanya metong gitu, Metong, mati gitu. Kalau ada sih kendala kayak gitu, kayak virus gitu. Biasanya dimulai dari virus ayam kampung ya. Ayam Misalkan kampung yang suka. di kampung mah banyak tuh ayam kampung tuh Ayam, kena virus. kampung ngegap virus. Akhirnya ini masuk ke wilayah kandang saya, akhirnya kena. Suka bawa. Ya, dari situ kita Dikarantina dulu harusnya. Ya, selalu belajar untuk mengatasinya sebelum virus itu mampir ke kandang. Hati-hati loh, Kong, ada komunitas ayam kampung loh. Disebut membawa virus. Iya. Enggak kan, karena ayam kampung kan dikepar, dia iya, makannya iya. kan sembarangan gitu kan. Kalau ayam KT kan kita rawat emang benar-benar Nggak pernah waktu dikeluarin. umbarnya juga Ditungguin. kita kasih Ya, ini ditungguin. waktu Ada gitu, waktu. nggak terlalu Dijemur. lama, dijemur. Pagi, pagi. tapi yang bagus tuh pagi sama sore jemur. Iya. Cuacanya juga harus cerah. Ya kan ini kan ayam hias ya, ayam hias KT ini ayam hias sebutnya. Ayam hias Indonesia. Ya. Kalau tahap ngebersihinnya itu gimana, Kang? Sama kayak ayam-ayam Bangkok, ayam-ayam kampung gitu, Kang? Ya sama. Kalau untuk kebersihan sih sama. Mulai dari kandang, ayam sendiri dan lingkungan. Selalu kita seminggu sekali divaksin ya, Vaksin, bersihkan ya. kandang-kandangnya supaya bakteri-bakteri Dispentan, itu ya biar hilang gitu, biar mati gitu. Takut corona juga ya? Enggak. Di disinfektan segala. Iya. Itu ya kotorannya ini kan bisa. Ya, karena menjaga ayam. itu kan lebih baik ya daripada ini. Jadi teman-teman jangan kalah sama ayam. Ayam aja mau divaksin, masa teman-teman di sini nggak mau divaksin ya. Apalagi Pak Jokowi tadi udah vaksin. peresmian penyuntikan Peresmian vaksin, penyuntikan COVID, Kang. COVID. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan COVID segera berlalu. Amin. Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti biasa. Dan komunitas AMKT bisa event-eventnya berjalan dengan baik di luar tanpa COVID. Amin. Amin. Nah, Kang, di sini ada segmen yang namanya segmen ceplas-ceplos. Jadi jawabnya permen cangkem. Gimana mulut aja. Tapi yang pasti harus cepat. Nah, nanti sebutkan alasannya. Jadi, nih contoh. Nih, Kang, saya tanya nih, di mobil atau di kasur? Kang jawabnya apa? Kasur ya, Pak. Ini lagi contoh nih, belum Kasur ya. dimulai, teman-teman belum dimulai. Iya. Ini segmen ceplas-ceplos harus cepet. Iya. Dan alasannya apa? Oke. Kalau tadi tuh di kasur apa di mobil? Iya, kasur. Di kasur. Alasannya? Alasannya lebih nyaman gitu. Kalau tidur di mobil kan gak enak ya. Oh, Masing-masing. tidur berarti. Nah, gitu, Kang. Siap, Kang? Ya, siap. Ini kalau udah nggak sanggup, boleh angkat tangan aja. Bisa iya. pergantian pemain. Oke. Karena ini segmen paling eksklusif, Kang. Iya. Di Paling acaranya ditunggu ya. Ngalor Ngidul itu. Dan ratingnya ya ada di segmen ini. Segmen 1 sampai Siap, segmen siap. 3 sebetulnya Segmen biasa aja. Oke. Tapi namanya kuis ya harus dijawab. Ya. Oke, Kang. Buat Kang Yusron dulu dah. Ayo. Ya. Kang, pendek apa panjang? Panjang. Nah, apa Kang alasannya? Ya, apa ya? Banyak kelebihannya. Masa depan panjang ya. Coba Iya. pendek, panjang, Pendek. banyak kelebihannya. Iya, pendeknya pendek. Kalau panjang ada lebihnya. Bukan panjang umur gitu, pendek Iya. umur gitu, Kang. Dia itu cocok. Berarti ini umur. Umur. Kalau umurnya panjang, berarti kelebihannya kita bisa taubatan nasuha dulu. Iya. Bener Ada nih. waktu buat tobat. Nah, udah bener Iya. nih. Kang, gantian Kang. Siap. Di bawah atau di atas? Di atas. Ah, Karena hidup itu emang kita harus ngejarnya lihatnya ke atas, jangan terlalu ke bawah gitu kan. Untuk masa depan juga kita harus lihat ke atas.
ya masa depan itu ada di atas ya, di atas kehidupan apa pokoknya masa depan ada di atas aja lah, bingung. Salah itu. Masa depan ada di atas. Oh, mungkin ini apa sih namanya? Cita-cita. Cita-citanya mending di atas, di daripada di bawah langit ya. terus. Iya. Bisa. Iya. Lanjut, Kang. Kang Ais. Sambung ya, Kang Ais ya. Oke. Terus basah atau kering, Kang? Basah atau kering? Hmm. Aduh, kering aja. Oke. Kering. Kering mungkin kering itu lebih nyaman ya. Selain apa ya? Di kesehatan itu mending kering gitu. Kalau basah kan banyak bakteri gitu ya. Oh, kurang iya. nyaman gitu hidup basah-basahan terus gitu. Oke, benar. Paru-paru. Paru-paru basah. Kalau kering tuh paru-paru aman. Aman. Kalau paru-paru basah itu kena penyakit. Kena penyakit. Benar. Lanjut, Kang. Ya. Kang, empuk atau keras, Kang? Kasur. Empuk deh. Empuk. Ya, empuk deh. Kenapa, Kang? Lebih mudah mungkin. Eh, Mudah untuk ya Konsumsi. kalau makan saya udah nggak kuat yang keras. Roti. Roti. Roti mending yang empuk daripada yang keras, Kang, ya? Iya. Benar. Nanti keras tulang. Guguk. Lanjut ya, Ya. Kang Isron. Jongkok atau berdiri? Jongkok deh. Apa, Kang? Alasannya? Nggak mau sombong. Kalau berdiri tuh kesan sombong, kita jongkok aja gitu ya. Yang penting bobot ilmunya ada. Oke. Terakhir nih, Kang. Hais. Putih atau hitam, Kang? Putih dong. Karena Karena putih itu bersih. Bersih itu wangi. putih. Pokoknya bersih itu bersih. Putih itu bersih. Ya udah mobil deh ya. Iya, mobil. Ya, mobil Iya. kalau bersih bagus ya, Kang. Iya, bagus. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Ngalor Ngidul. Program ini dapat teman-teman saksikan di live streamingnya sultantv.co, di fanpage Facebook dan YouTube. Terima kasih, Kang, yang hadir menyempatkan waktu di program Ngalor Ngidul. Mungkin itu yang bisa kita bahas dengan AMKT tadi. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Ojek dan Kang Yusron dan Kang Ais Kang Ais, ya. mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.